Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thaqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid darin amin. Wa ita'uz zakati. Rukun Islam yang ketiga itu adalah masih membicarakan tentang menunaikan zakat. Kemarin dibahas tentang harta yang wajib dizakati, terus mustahiknya, ya, mustahik zakat yang ada berapa? Ada 8 ya. Kemarin dibahas fakir, miskin, itu yang berhak menerima zakat. Kemarin nisabnya zakat kan sudah, nisabnya emas itu 20 misqal. Satu misqalnya atau 1 dirhamnya itu 4,25 gram dikali 20 jadi berapa? 4,25 gram dikali 10 dikali 20 berapa itu? 85 gram ya, bener nggak? 85 gram. Kalau orang punya emas 85 gram terus sampai tahun berikutnya nggak berubah, maka tahun berikutnya dia wajib mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya? Nisfu, separohnya, separuh misqal, kurang lebih 2, berapa tuh? 2, lah, enggak nyampe 3 gram. Orang punya emas 85 gram, yang dia keluarin enggak nyampe 3 gram. Tapi orang susah banget kalau urusan zakat mah. Ya. Kalau harta zakat itu nyampur dengan harta kita walaupun 1 perak, maka akan menghancurkan. Ya, harta zakat mah. Harta zakat karena bukan harta kita, harta punya mustahikin, punya yang berhak menerima zakat tersebut. Begitu. Walaupun sedikit, langsung buru-buru keluarin. Biar harta kita yang ke bawah daripada kita makan harta zakat. Harta zakat yang ada di mal kita maksudnya. Gitu. Jangan sampai itu ngerusak harta zakat mah. Ada orang dulu gak mau bayar zakat. Nyata ini kisahnya nyata. Gak mau bayar zakat. Sayang zakat padi. Udah nyampe nisab kagak mau bayar. Pas dilihat ternyata gede juga ya duitnya. Lama-kelamaan hartanya habis, nggak kesisa. Hartanya banyak, bandanya habis. Harta zakat mah ngabisin. Disengaja Allah perintahkan buat dikeluarin biar harta kita bersih. Begitu, biar bersih daripada kotoran-kotoran. Dari kotoran-kotoran zakat. Ya. Itu nisabnya, nisab emas. Kalau nisab perak kemarin berapa? Kan perak itu dirham, dinar tuh emas. Uang mata perak tuh dirham. Jadi setiap 7 dinar sama dengan 10 dirham. Setiap 7 dinar sama dengan 10 dirham. Hitungannya begitu tuh. Berarti 1 dirhamnya berapa? Setiap 7 dinar tuh emas, sama dengan 10 berarti 0,7 ya. 0,7 jadi 1 dirham sama dengan 0,7 dinar. Dikali aja 4,25, 0,7 dikali. Jadi 1 dirham sama dengan 0,7 dinar. 0,7 dikali 4,25 gram berapa tuh? Ayo. 0,7 dikali 4,25 gram. Biar dikonversi dari dirham ke gram.
Berapa? Hah? Yang punya HP itu 2,975. Hah? 2,975. 0,7 dikali 4,25. 2,975. Nggak nyampe 3. Jadi 1 dirham, mata uang dirham itu kalau dikonversi ke gram adalah 2,975. Itu madbut, tepat tuh hitungannya, nggak kurang nggak lebih 2,975 gram. Dikali nisabnya dirham itu, kalau orang punya perak atau punya dirham, nisabnya itu adalah 200. 2,975 dikali 200 berapa? 595 gram perak. Ya, 595 gram perak. Kalau orang punya perak, bukan perek ya. 595 ya. Kalau kata Bokir perak, fiddah atau dirham. Sekarang nggak ada mata uang dirham. Namanya doang ada di Arab, tapi bukan dirham yang dulu. Dirham yang dulu tuh kepingan perak. Dinar tuh kepingan emas. Begitu. Lah kalau sekarang dibalikin lagi kayak mata uangnya kayak zaman dulu. Ya, nggak ada tuh yang namanya apa kalau mata uangnya turun tuh? Inflasi nggak ada. Stabil harganya. Kalau mata uangnya emas semua, stabil, nggak ada inflasi. Begitu. Makanya itu tuh kalau pengen stabil. Emas dan perak itu jadi mulia gara-gara waktu Nabi Adid disebutkan di dalam kitab An-Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi. Situ disebutkan ketika Nabi Adam itu diturunkan dari sorga, semua makhluk nangis. Air matanya itu ketika turun tuh jadi itu tuh. Jadi apa? Mawar. Nah, semua makhluk nangis, hewan nangis ini kecuali emas sama perak nggak nangis. Kok kamu nggak nangis? Ya, masa saya nangisin makhluk yang di ibarat kata makhluk yang bahasa tidak mematuhi perintah Allah gitu, bukan maksiat. Nggak ada nabi yang maksiat, nggak ada. Kalau dikatakan nabi maksiat berarti mencederai sifat amanah, sedangkan semua nabi bersifat amanah, artinya amanah terjaga dari maksiat. Begitu. Itu di Quran wa'aso ada murabbah. Bahasanya jelas, bukan wa'aso seperti maksiatnya kita. Itu wa'aso merasa maksiat, bukan maksiat. Itu mimbab sayyiat hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Menurut Nabi Adam ini suatu kesalahan tapi enggak, sebenarnya enggak itu. Begitu, Nabi memaksum. Itu begitu. Ada jawabannya Imam Sya'rani dalam kitab di Hasyiyah Tabaqatus Sufiyatul Kubra, di situ disebutkan jawaban-jawaban tentang iskal Al-Qur'an. Di situ disebutin. Gitu. Jadi ketika yang lain nangis, berduka cita atas kejadian ini, emas sama perak kagak nangis. Kagak bersedih. Akhirnya diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulia tuh emas sama perak. Begitu. Emasnya bukan emas Jawa. Emas. Az-zahab. Gitu ya. Zahab namanya. Emas. Begitu. Jadi mulia. Nah, orang kalau punya harta seukuran 20 mithqal atau 20 dinar atau seukuran 85 gram, kalau digeramin, kalau diduitin sekarang berapa? Kalau harga 1 gramnya 1 juta, berarti punya duit 85, disaldoin setahun kagak berubah, kagak berkurang. Maka tahun berikutnya, tahun di sini tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Yang dihitung dalam Islam itu tahun Hijriah. Setahun genap, setahun 365 hari ya, 360.
maka di tahun itu wajib mengeluarkan zakat. Segera zakat harus keluarin. Kalau nggak dikeluarin jadi utang. Kita meninggal lah, tetap utang. Nggak ada yang tahu, tetap utang jatuhnya. Harus dikeluarin. Orang punya perak, saya nggak punya emas, saya punya dirham atau perak. Sekarang nggak ada sih emas perak ya. Nggak ada orang nyimpen emas sama perak, duit sekarang mah. Nah, duit nih bingung, apa emas apa perak diukurnya. Kalau ke perak lebih murah, berarti kita punya nominal berapa udah kena zakat. Kalau ke emas kita harus punya duit 85 juta misalnya. Baru kita kena zakat. Kalau diukurnya ke perak 595, 1 gram peraknya berapa kemarin? Nyampe nggak 200.000? Nggak nyampe. 30.000? Ada. 30 dikali, misalkan 30.000 lah taruh. Dikali 595 berapa? Berapa tuh? 17 jutaan. Orang punya duit 17 juta udah kena zakat. Hah? Kalau diukurnya ke perak, ya, dikiasnya ke perak, maka orang punya duit segitu udah kena zakat. Tahun berikutnya masih ada segitu, kena zakat. Terus gimana? Dalam kitab Fiqhil Muamalat, karangan Habib Hasan Al-Aidarus, di situ dikatakan, kalau pengen hati-hati, kita kiasnya ke perak. Maksudnya hati-hati, biar punya duit sedikit aja udah kena zakat. Jadi kalau dikiasnya ke perak, itu ahwat, lebih hati-hati, berarti kita punya segitu udah kena zakat. Kalau dikiasnya ke emas, itu adbat, emang lebih tepat ke situ. Lebih mantep dikias ke emas, karena harganya juga lumayan. Jadi kalau dikias ke perak, biar hati-hati. Jangan sampai kita punya duit segitu, belum nyampe 85, belum. Gitu. Karena kalau dikias ke perak, bingung. Makanya kalau punya duit kertas mah bingung. Tuh bingung. Bingungnya apa? Nih dikiasnya ke emas apa ke perak? Harus tahu tuh ya. Jangan nyimpen, kagak tahu hukum tentang zakat, kena zakat enggak gitu ya. Harus tahu tuh. Begitu. Tuh biar tahu nisabnya. Kalau dulu kan nisabnya sekian. Di kitab fikih enggak disebutin tentang gram, tidak dikonversi ke dirham, ke gram. Tapi biar cara konversinya gitu. Itu diajarin oleh guru kita, Syekh Abdullah bin Muhammad bin Ali Baudan. Tuh. Syekh Abdullah Baudan itu yang ngasih cara mengkonversi ke emas begini nih, biar ke gram begini. Itu setiap 7 dinar sama dengan 10 dirham. 1 dinarnya kan ketahuan 4,25 gram. Dikonversi aja gitu ya. Begitu tuh caranya tuh biar tahu. Nah, habis itu diserahin ke mustahik, baik secara langsung ataupun lewat amil. Tuh. Kemarin kan udah tahu tuh siapa mustahiknya. Mustahik zakatnya siapa? Hah? Fakir, miskin. Yang ada di kita nih ya, fakir, miskin. Harta yang kita keluarin segitu tuh dibagi buat 8 orang. Tuh harta. Ada orang sini berapa orang yang kena zakat? 10. Taruhlah kita genapin 3 gram ya, padahal kurang dari 3. 3 dikali 10 berarti 30 gram. 30 gram dibagi 8 itu kalau ada semua. Kalau nggak ada, misal cuma 4 doang mustahik, dibagi 4. Begitu. Kalau ada semua mustahik dibagi. Kalau nggak ada, yang ada aja di kampung ini ada enggak? Ada fakir, ada miskin. Harus minimal 3. Minimal 3 orang. Fakirnya 3, miskinnya 3. Aslinya harus diratakan, tapi menurut qaul mu'tamad aqallu salasah, minimal 3 aja. Gitu. Dicari biar rata semua, karena itu haknya mereka semua barengan. Ngebaginya juga harus adil. Begitu caranya ngebaginya. Nah, sekarang ada orang punya hartanya jauh.
dia merantau ya kan. Ada saya punya tapi di kampung hartanya tanah berapa hektar, ya cuma satu telapak kaki doang. Tapi telapak kakinya bukan telapak kaki kita, telapak kaki Ultraman. Gitu ya, gede kan lumayan. Buat bikin kontrakan mau dapat 2 gitu. Begitu tuh. Ada cuma jauh di kampung. Jadi di sini nggak punya saya. Nggak punya harta, maka dibagi. Kasih tuh dia tuh buat balik. Ini pulang sono. Nih, kasih. Fayu'ta, ini di sini. Wala yamna'u dzalika idan maskanuhu wa khadimuhu wa thiyabun wa kutubun lahu yahtajuha malun lahu ghaibun bi marhalatain. Hartanya jauh 2 marhalah, 90 kilo lebih. Dari sini ke mana? Pandeglang. Dari sini ke Ujung Kulon. Saya punya harta di sono, di Ujung Kulon. Di mana? Di pantai. Kok hartanya di pantai? Ya, tanahnya di situ punyanya. Jauh amat, jauh. Gitu. Au muajjal, atau punya harta mah coba ajal. Muajjal itu ditempoin. Saya punya harta, cuma saya naruh di orang, saya nyimpen, saya utang-utangin ke orang. Sekarang kagak ada. Nyohor mah. Hartanya sama orang semua. Kok dandannya ke orang kaya? Iya, tapi hartanya sama orang semua. Begitu. Tetap aja miskin. Begitu. Boleh nerima zakat? Boleh. Fayu'ta ma yakfihi ila an yasila malu. Dikasih sampai dia dapat hartanya. Sampai dia dapat harta yang di sono atau hartanya nyampe ke dia. Kalau udah dapat udah jangan daftar mustahik lagi. Udah berhenti di sensusnya. Aw yahullul ajal, atau sampai datang temponya. Kalau sudah datang temponya orang udah pada bayar semua, udah jangan dikasih, orang udah banyak. Kenapa demikian? Li'annahul an fakir. Au miskin, karena ketika hartanya jauh, dia dikategorikan fakir atau miskin. Begitu tuh ya. Nah, yang ketiga, di dalam fikih itu nanti boleh nggak seorang suami ngasih zakat ke istri? Kan istri udah dapat udah cukup dengan nafkah. Aslinya zakat tuh nggak boleh dikasih sama orang yang makfi bin nafkah. Istri, kerabat nggak boleh karena dia dinafkahin sama kita. Double jadinya zakat yang nafkah. Kecuali dia nggak punya, atau kecuali istrinya banyak makan, dikasih nafkah kagak cukup. Ya, sehari dimasakin seliter kurang. Namanya akul. Istrinya banyak makan, boleh nerima zakat, boleh tambahin tuh zakat dari zakat gitu. Kalau shopping jajan mulu ya istrinya, itu enggak masuk kategori. Di fikih itu kalau istrinya doyan makan, surupan makan mulu. Dari pagi sampai siang makan udah 10 kali. Aduh, ini repot nih. Pendaringan jomplang ini. Maka itu boleh nerima zakat. Zakat suaminya kasih ke dia. Nih, tambahin zakat gitu. Udah dikasih nafkah agak cukup. Kasih zakat, zakatnya suami gitu. Boleh begitu? Boleh. Itu doang tuh surahnya. Kalau selain itu enggak. Kalau istrinya normal makannya sama ke kita, terus dikasih nafkah cukup dengan nafkah itu, maka enggak boleh nerima zakat. Anak yang masih dinafkahin enggak boleh nerima zakat. Kerabat tuh ayah, ibu, ya, kita nafkahin enggak boleh nerima karena makfi bin nafkah. Kalau anaknya miskin udah gede, udah enggak wajib dinafkahin, gede, miskin, zakatin, gitu, kasih zakat, nih zakat, gitu ya, begitu tuh. Nah, yang ketiga, mustahik zakat itu adalah amil. Amil, bukan amil itu yang suka mandiin mayit, bukan. Amil itu petugas. Yang membentuk itu pemerintah, raja yang bentuk amil, bukan panitia. Panitia katanya amil zakat, bukan. Panitia itu wakil. Panitia itu adalah wakil, bukan amil.
Begitu. Jadi harus tahu hukum wakalah, ngaji panitia, ngaji hukum wakalah. Bagaimana caranya tuh? Cara niatnya, cara menyerahkannya, begitu tuh. Itu mah wakil, bukan amil. Kalau amil itu pemerintah yang bentuk. Pemerintah bentuk nih panitia atau membentuk amil, badan amil zakat. Tugasnya dia itu ngambilin. Zakat mah diambil, bukan diserahin. Dipaksa. Orang di Qur'annya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Surah Taubah. Khudz min amwalihim, ambil, rampas harta zakat mah. Wajib dipaksa. Begitu, ditodong, jangan pakai pistol. Ayo keluarin zakatnya, keluarin zakatnya, keluarin. Gitu. Tuh, namanya pemimpin tuh. Keluarin zakatnya, keluarin. Paksa. Ya. Baru tuh Satpol PP kepake di situ tuh. Turunin. Buat ngambilin zakat. Bukan buat dia, diambil buat dibagi. Bukan diambil buat dia. Bukan diambil, kumpulin. Dikumpulin. Kasa'in ya'malu fi akhdhiha min arbabil amwal. Yang punya kambing, ambil. Bukan yang punya kambingnya 40, diangonnya dilepas, bukan dia. Jangan ini mah ada kambing lagi diangon di kandang diambil satu, itu mah bukan. Maksudnya dilepas di padang rumput yang mubah, fi kala'in mubahin, di padang rumput yang mubah, bukan milik seseorang, bukan juga ma'lufah. Ma'lufah itu yang dikasimpan. Kalau punya ternak kambing kan dikasimpan, perlu biaya, itu tidak dizakatin. Yang harus dizakatin itu kambing yang dilepas. Tahu? Dilepas. Kalau di sini kambing dilepas tiap hari hilang. Ya, tiap hari hilang. Atuh. Belum waktunya zakat udah pada ngambil zakat. Tuh. Begitu. Kalau di sana tuh dilepas kambingnya di sana. Kalau di Hadramut tuh di Yaman, kambing dilepas ribuan. Kita kaget jalan misalnya kambing banyak amat gitu ya. Yang jaga perempuan sana mah, yang ngembala. Pernah ada santri, namanya santri Indonesia kan iseng ya, jaga perempuan. Ditodong pakai pistol. Ya anak Indo kan iseng sama cewek. Ditodong pakai pistol. Buset ya, perempuannya bawa pistol. Tuh, yang orang sana tuh bawa ngembala kambing biar apa? Katanya kalau orang ngembala kambing itu sehat, kan dia giring, ngangon. Begitu. Gerak jadinya. Enggak di rumah aja enggak. Ngangon kambing begitu. Perempuan yang ngangon, laki-laki jarang sana. Perempuan yang ngangon kambing, apalagi di Baduy itu. Di Baduy. Di yang dekat Nabiullah Hud, banyak perempuan yang ngangon kambing. Gitu. Nah, dulu ada kisahnya. Said Muhammad Maulid Dawileh. Ya, Said Muhammad Maulid Dawileh ayahnya Habib Abdurrahman As-Sigaf. Wali besar. Yang wudunya aja dari Kausar langsung, dari telaga Kausar, bukan di dunia. Jauh amat ya. Jadi ada kisahnya tuh, orang Maghrib, wali dari Maroko datang mau ngetes bahwa di Hadramut tuh katanya dengar berita orangnya kayak malaikat semua. Asbah bil malaika. Pengen tahu kayak apa sih orang? Benar, pas dilihat hidup malamnya. Ada baca Quran, sholat tahajud, masya Allah beneran. Asbah bil malaik, bahkan kata Imam Ali Habsyi, bukan asbah, afdol min malaika. Lebih dari malaikat. Orang sana tuh ibadah terus zaman dulu. Turun-temurun begitu. Atau ketika dia masuk di masjid, di situ ada Said Muhammad Maulid Dawileh. Pas masuk, lah katanya di sini wali mulu. Ini kok tidur habis sholat maghrib, habis itu bangun gak wudu lagi. Langsung dicipratin dari jenggotnya tuh. Udah wudu. Ya, udah wudu tuh. Wudunya mana? Saya wudunya di Kausar. Wudunya di Kausar katanya, bukan di dunia. Coba itu. Ya, wudunya di Kausar.
Said Muhammad Maulid Dawil tuh wudunya di Kautsar. Jadi pernah ada yang ngeritik, Muhammad Maulid Dawil kan wali, kenapa ngobrol sama perempuan? Gitu. Perempuan di sana bukan kayak di sini. Perempuan di sana tertutup semuanya. Dikritik ngobrol sama perempuan. Akhirnya ngeritik, biji kelotnya hilang. Ngeritik wali. Hilang itu, semuanya hilang. Mamsuh namanya, enggak ada itu, enggak ada. Ya. Enggak ada semuanya. Akhirnya dikasar. Aneh ngobrol sama perempuan tuh seperti halnya ente, kagak ada apa-apanya. Tuh, gitu. Jangan intikad sama para wali mah. Jangan intikad tuh ngeritik. Di hati ada sesuatu. Wali kok begitu? Jangan. Intikad, jaga hati aja. Harus jaga hati gitu. Begitu tuh. Tapi jangan ngaku juga, gua wali dah. Waliyadin itu lakum dinukum. Jangan ngaku, bahaya kalau ngaku-ngaku gitu tuh. Nggak boleh, itu merahasia, nggak boleh diaku. Rahasia itu nggak boleh diaku, nggak boleh ceplos gitu, nggak boleh diaku. Wali harus siap diuji. Kata Nabi, asyhaddun nasi balaan al-anbiya'u tsummal auliya'u falamsalu. Yang paling berat ujiannya itu para nabi. Habis para nabi baru para wali. Wali harus diuji. Wali sih nyentrek. Wali sih hidupnya tenang banget, kagak ada ujiannya. Wali harus diuji. Gitu. Jangan ngaku-ngaku. Gitu ya. Kalau wali Allah maka kekasih Allah penuh dengan ujian. Dari ujung sampai ujung. Kagak bakal selesai. Begitu tuh. Karena buat mengetahui kekasih itu harus diuji. Ini setia nggak sama Allah? Diuji sama Allah, diuji. Tetap setia sama Allah. Begitu tuh. Biar kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Muhammad Maulid Dawil ini ziarah, pas lagi ziarah ada kambing. Di mana kata Said Muhammad, potong kambing. Habib punya siapa? Udah potong. Dipotong itu kambing. Dimakan. Akhirnya yang punya nyari-nyari. Yang punya nyari, nah ke waliku makan barang orang ya. Kata yang punyanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeliat kambingan enggak? Emang kenapa? Itu saya mau kasih ke Syekh Muhammad Maulid Dawil. Lah kita jangan begitu. Syukur-syukur emang dibuat kita, kalau kagak mampus gitu. Makan barang haram. Tuh, alim udah tahu. Oh, ini punya saya udah. Gitu tuh, keren ya. Kambing orang hilang mulu. Udah mending. Gitu. Kita mah bukan begitu, makam kita jauh. Kita mah jauh, ya Allah, ya orang kayak gitu, masya Allah udah tahu tuh. Orang Syekh Umar Bamahrama itu kalau ada orang punya masalah datang, misalkan ada orang datang ke Syekh Umar Bamahrama. Syekh Umar Bamahrama ngelantunin syairan. Sairannya itu sesuai dengan kebutuhan yang dia mau, sesuai dengan hajat yang dia lagi cari. Ada orang lagi nyari istri, datang ke Syekh Umar, enggak dia apa-apain, cuma ngelantunin syair aja. Nah, istri, bahasa ininya, pasangan kamu lagi, apa tuh syairannya, lagi nimba air di sumur anu. Langsung enggak tanya, enggak banyak tanya, langsung aja pergi ke syairan yang dibaca itu. Pas maranin ke tempat itu bener, ada perempuan lagi nimba air, itu jadi istrinya. Tuh wali mah begitu tuh. Ada nggak sekarang kayak gitu? Kagak ada ya? Kagak ada. Kalau ada kita paranin tuh. Paranin tuh. Kalau ada pengen ini pengen itu langsung disebutin. Beliau itu sudah mengkasyaf wali sampai akhir zaman. Sudah tahu nama-nama wali sampai akhir zaman disebutin di diwannya. Namanya Diwan Bamakhramah. Syekh Umar Bamakhramah, wali. Belum minum-minum. Terus di depannya ada perempuan joget-joget. Tapi yang dilihat bukan perempuannya, syairannya itu tentang Allah. Jangan ditiru gitu. Kagak bisa. Itu bukan makam kita. Kita mau ngaji aja dah. Ngaji aja gitu.
gitu. Itu mah hal-hal para rijal itu, fuhulur rijal. Umar wa mahramah. Kalau rambutnya jatuh ke satu makam, sini mana bulak kuburan. Rambutnya doang sehelai jatuh ke kuburan itu, satu kuburan diampuni dosanya. Tuh. Kita sampai dikerok ke rambut jatuh situ. Orang diampunin. Gitu. Itu namanya maqamul kanzi. Wali itu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq begitu tuh. Kalau rambutnya jatuh di tempat itu, maka diampuni. Rambutnya doang. Tuh ya, orang-orang dulu tuh. Para wali-wali zaman dulu, Masya Allah. Ya, begitu tuh. Bahkan dikisahkan ada perihal salaf itu, ada maling mau nyuri. Kata bosnya, sono beraksi malam ini, beraksi. Sama Habib ini nggak ditegur. Kalau kita kan kita bacok ya, ada maling mau mana. Sama Habib nggak ditegur. Mau kemana? Mau masuk. Oh mau masuk situ, iya. Dianterin tuh sama Habib. Nih dibukain pintunya, di sini masukin. Dibukain sama Habib. Pada rumah Habib. Habis itu dikasih yang banyak, dah kurang kasih lagi, udah semua udah balik. Assalamualaikum bos, kenapa? Laporan malam ini saya berhasil, saya bawa banyak ya, saya beraksi. Di mana emang kamu? Di sana. Ada yang bantuin lagi, baik banget. Ada yang bantuin. Ada yang bantuin, iya. Siapa? Nah rumahnya di dekat ini. Ya Allah itu, ente minta maaf dah. Kita ke sana ke rumahnya. Itu rumah orang saleh, orang mulia. Kenapa kamu nyuri di situ? Nggak tahu, saya dibantuin, suruh masuk. Ya. Akhirnya taubat tuh dengan kebaikannya. Kalau kita ada maling kayak gitu, ngeratak lagi. Ini tempatnya ini. Tuh ya. Akhlaknya orang saleh. Akhlaknya para habaib begitu. Dikasih, maling dibaikin. Jadi baik. Seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia ngislamin orang bukan dengan pedang, tapi dengan kebaikan. Jadi semua harta yang ada di Baitul Mal dikeluarin, sodakoin. Sampai orang kafir, kasih. Semua akhirnya terharu sama kebaikan Umar bin Abdul Aziz. Pada masuk Islam semua. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini mengalahkan kita dengan kebaikannya, kedermawanannya, bukan dengan pedangnya. Kadang orang luluh dengan kebaikan, baikin aja, luluh, gitu. Begitu tuh ya. Kalau mau nobatin orang mah, lu mau ngajak orang ke Allah, baikin. Begitu, baikin, nanti juga Allah yang kasih luluh. Begitu tuh. Caranya begitu. Nah, mustahik yang ketiga ini adalah hamil ya. Hamil itu adalah yang dibentuk oleh khalifah, oleh raja. Kasa'in ya'malu fi akhdhiha min arbabil amwal wa katibin, yang nyatet juga katibnya, ada sekretarisnya yang ngedata. Nih, yang ngedata, yang punya harta ini fulan catat. Wa katibin yaktubu ma atahu arbabuha, dan pencatat yang nulis apa-apa yang dikasih oleh pemilik harta, yang mensensus ya, yang nyatet tuh ngedata. Didata, ini mustahiknya di RT sekian, RT sekian. Wa qasimin, dan yang bagi-bagi. Amil tuh. Amil itu seperti sa'in ya, amal orang yang ngambilin zakat, yang mungutin, yang ngebagi, yang mencatat, itu amil namanya. Wa qasimin yaqsimuha 'alal mustahiqin, dan yang ngebagi-bagi harta tuh atas mustahik itu amil juga. Wa hasyirin, dan yang ngumpulin ya harta, yajma'ul mulak awidhawis sahman, yang ngumpulin para pemiliknya, pemilik zakatnya dikumpulin. Mana yang punya zakat nih, catat. Yang nyatet beda, yang bagi-bagi beda, yang ngambil beda, yang ngumpulin beda, begitu. La qadin wa walin, bukan qadi. Bukan qadi. Qadi itu pemerintah. Kalau kita mah KUA tuh qadi. Wa naib, KUA itu naib daripada hakim. Bukan dia, tapi orang yang dibentuk oleh pemerintah atau oleh menteri agama, dibentuk untuk bergerak di bidang zakat.
Nah, kalau di sana itu ada menteri wakaf dan zakat di luar negeri mah. Syu'unul Auqaf. Wizarati Syu'unil Auqaf, kementerian yang ngurusi tentang wakaf, tentang tanah, tentang wakaf, tentang zakat ada yang kalau kita nggak ada ya. Adanya Baznas. Baznas yang bentuk siapa? Pemerintah. Nah, itu tuh bisa tuh jadi amil tuh. Gitu, Baznas tuh. Jadi jadi amil. Hartanya kumpulin kita ke situ. Baru hakim yang ngebagi atau imam yang ngebagi, diratain kalau imam yang ngebagi, karena imam itu lebih tahu kondisi, lebih tahu ya keadaan rakyatnya, maka dibagi. Ngebaginya mustahik, bukan ngebagi ke jajarannya. Kumpulin, tarikin hartanya ya, yang mustahik zakat. Yang punya zakat sini. Dibagi buat jajarannya. Ya, itu namanya korupsi. Begitu tuh. Itu namanya amil. Begitu tuh. Itu dia berhak menerima zakat. Kalau ada amil, kalau nggak ada amil, sekarang nih nggak ada amil. Berarti 8 dikurangi 1, tinggal berapa? Harta zakat dibagi 7, begitu caranya. Sekarang kagak pakai amil soalnya sekarang mah. Berarti harta zakatnya dibagi 7. Fakir ada nggak zaman sekarang? Miskin? Ada. Yang keempat, al-mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf ya. Siapa mu'allaf itu? Ada 4 mu'allaf. Kalau yang ngebagi imam, inqasamal imam. Kalau yang ngebagi imam. Pertama, mu'allaf itu orang yang masuk Islam tapi masih lemah dia keyakinannya. Butuh penguat. Masih lemah. Ataupun kuat imannya, tapi dia punya pengaruh pada kaumnya. Yang dengan pengaruhnya dia itu diharapkan masuk Islam selain dia dari orang kafir. Ya, itu namanya mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, masih lemah imannya atau udah kuat tapi punya pengaruh. Sampai kapan dia dikasih? Sampai dia kuat imannya, dikasih zakat terus sampai dia kuat. Atau dia udah kuat, cuma dia punya pengaruh pada kaumnya, pada kelompok dia yang kufar, maka dikasih juga tuh. Mu'allaf tuh namanya. Ya, itu mu'allaf. Au man yakfina syarra man yalihim. Ataupun orang yang menjaga kita dari kejahatan orang kafir. Dia punya pengaruh. Mu'allaf. Dia baru masuk Islam, emang masuk Islam. Terus dia punya pengaruh dan ngejaga kita dari kejahatan teman-teman dia. Ya, itu namanya mu'allaf juga, harus dikasih zakat. Wa may yakfina syarra mani'iz zakah. Atau orang yang melindungi kita dari kejahatan orang yang tidak mau zakat. Orang yang membangkang, enggak mau zakat. Ngelawan kan orang, saya enggak mau. Coba ngambil harta saya bacok. Nah, ada pahlawannya di situ. Ya, yang disegenin. Udah ambil aja, ntar saya yang maju gitu. Dia kalau diambil hartanya, dia bawa golok. Tenang, saya bawa asahan. Gitu. Dia bawa golok. Golok kan kalau kegadasan kagak tajam. Gitu. Buat apa? Golok dia kurang tajam, kita bawa asahan gitu. Begitu. Nah, itulah namanya mu'allaf. Fahadhanil qismanil akhirani innama yu'tayani idza kana itahuma ahwana 'alaina min tajhid jayshin nab'athu likuffar aw man zakah. Adapun yang pertama tadi, orang yang baru masuk Islam ya kan, yang lemah imannya atau yang kuat imannya tapi punya pengaruh, atau orang yang bisa melindungi kita dari kejahatan orang kafir, atau orang yang bisa melindungi kita dari kejahatan orang-orang yang orang-orang yang menolak zakat. 4 tuh mu'allaf tuh. 4 bagian mu'allaf. Yang pertama tadi orang yang baru masuk Islam niatnya masih dhaif imannya, atau yang kuat iman atau punya ngaruh. Nah, itu yang pertama tidak disyaratkan memberinya, harus tidak disyaratkan memberi 2 yang pertama tuh. Bagian yang pertama yang 2 yang disebutin yang kriteria mu'allaf
Tidak disyaratkan i'tahuma ahwan alaina. Ngasih zakat ke dia lebih mudah ketimbang mempersiapkan tentara yang kita kirim untuk orang kufar atau orang yang menolak zakat. Kalau yang kedua nih, yang orang yang melindungi kita dari orang kafir atau yang melindungi kita dari orang-orang yang menolak zakat, syarat dikasihnya dua orang nih, syarat dikasih zakat innama yu'tayani idza kana i'tahuma ahwana alaih. Bila memberi dua orang ini lebih mudah atas kita ketimbang mempersiapkan tentara yang kita kirim untuk orang kafir. Ahwana alaina. Begitu. Lebih mudah mana biayanya? Apa ngasih dia, apa buat tentara yang buat ngehalau orang kafir? Gampangan dia lah. Gitu. Maksudnya kasih dia yang akan turun tangan ketimbang kita bikin pasukan sendiri buat ngehalau. Kasih dia aja, dia pengaruhnya besar kan. Nah, syaratnya begitu tuh. Lebih baik ngasih dia, dan ngasih dia lebih mudah ketimbang mempersiapkan tentara. Gitu tuh ya. Ada yang dua ini syaratnya adalah jika memberi zakat ke dua orang ini lebih mudah ketimbang kita mempersiapkan tentara. Gitu. Kalau ternyata lebih ini tentara, masih mending buat tentara dia. Maka itu mah yang pertama tuh ya. Kalau yang pertama tidak disyaratkan ini, mau mudah mau kagak. Yang pertama itu harus dikasih tuh. Tidak disyaratkan. Mau ngasihnya lebih mudah daripada mempersiapkan tentara atau tidak. Itu mah yang pertama, yang dua pertama yaitu orang yang lemah imannya ataupun kuat tapi punya pengaruh, itu mah kasih aja, nggak ada syarat gitu. Nggak ada syarat. Yang kelima mustahik zakat itu adalah budak mukatab, ar-riqab. Itu adalah budak mukatab. Budak mukatab itu siapa? Orang yang merdekanya itu nyicil. Mau merdeka dari tuannya, tapi nyicil 2 kali cicilan. Udah kamu katab tuh Kak. Aku mukatabahkan kau, kata tuannya. Dua cicilan. Cicilan pertama, cicilan terakhir itu bebas. Itu namanya budak mukatab. Dia memiliki harta, cuma hartanya gair tam. Dia gair tam. Kalau selain mukatab, budak-budak biasa, dia nggak punya harta, walaupun dikasih nggak memiliki. Al-abidu la yamliku syai'an. Al-abdu la yamliku syai'an wa in mallakahu sayyiduh. Budak mah kagak punya harta walaupun dikasih sama sayyidnya. Tong, nih harta. Nih budak, harta, tetap nggak punya, karena balik lagi ke yang ke sayyidnya. Orang ngasih zakat ke budak biasa, bukan mukatab, bukan punya dia hartanya, tapi punya sayyidnya. Pokoknya budak nggak memiliki sesuatu. Kalau mukatab memiliki, cuma miliknya gertam. Mengapa Islam itu membolehkan mukatab itu nerima zakat untuk membantu pembebasan dirinya? Nih buat nebus diri ente nih. Kalau selain dia enggak. Sekarang di kita ada enggak budak? Enggak ada, berarti 2 tuh yang enggak ada, amil sama mukatab. Jadi tinggal berapa? Tinggal 6. Mu'alaf ada enggak di kita? Ada kan? Ada, masih ada mu'alaf. Kalau di Arab enggak ada, Islam semua. Kalau di kita ada. Kalau di Arab enggak ada, makanya di sana 8 dikurangi 3 berapa? 5. Cuma 5 doang. Ditambah sabilillah nggak ada. Tentara perang nggak ada kan? Dikurangi 4, jadi 4. Jadi yang ada di sana itu tinggal 4 mustahiknya. Jadi harta zakat dikurangi 4. Kalau di kita mungkin ada masih mu'alaf. Mu'alaf masih ada. Sabilillah nggak ada. Ya, sabilillah itu tentara perang. Tentara perang yang setiap ini tempur ke sono orang kafir. Begitu tuh. Nah, jadi mukatab itu dikasih buat membebaskan dirinya. Lianna ghairahu min al-qir la yamlikuna idza kanu li ghairil muzakki walau li nahwi kafin wa hashim mutalibi fa yu'tuna ma yani ma'alitik. Walaupun budaknya punya orang kafir, mukatabnya dikasih enggak, Pak? Atau punyanya habaib, punyanya sayyid. Aslinya kalau budak sayyid atau maula itu enggak boleh dikasih. Karena maulal kaum minhum.
maulal kaum minhum. Maula itu budak atau peperdekaan. Misal ada orang Z punya budak, budak ini diperdekain, namanya maula. Dia nggak boleh nerima zakat kalau budaknya punya habaib, karena maulal kaum minhum. Tapi kalau mukatab dikasih, karena buat ngebebasin dirinya. Ada sayyid punya budak, nggak boleh dikasih zakat, karena sebagaimana tuannya haram nerima zakat, maka maulanya juga nggak boleh nerima zakat. Mulia tuh ya. Makanya kalau kita berhubungan dengan orang mulia, jadi mulia. Budaknya sayyid jadi mulia. Kalau pengen mulia, terhubunglah dengan orang mulia. Kalau orang ogah dihubungkan dengan orang mulia, periksa ada apa itu. Kalau kita ogah kumpul-kumpul sama orang mulia, sama orang saleh, sama ulama-ulama, sama para habaib, periksa diri kita ada apanya. Jangan-jangan salah vaksin tuh. Salah suntik gitu. Ya. Periksa itu. Orang kagak mau ngaji, periksa. Enggak mau baca, enggak mau hadir maulid, periksa tuh ada apa itu. Sama maulid ogah. Kebulinya mau. Periksa. Begitu. Ama maulid ogah, tidur di masjid mau. Ada AC-nya. Begitu. Pengajiannya mau meninggal doang. Meninggal nyari orang suruh yasinin. Ngajinya pas mau meninggal. Tuh nyesel. Gitu, sekali seumur hidup ngajinya. Kapan? Pas mau meninggal. Nah, begitu tuh ya. Kalau kita berhubung dengan orang mulia, maka akan mulia. Maulal kaum minhum. Ada hadisnya tuh. Maulanya Bani Hashim, Bani Muthalib sama seperti Bani Hashim, Bani Muthalib, haram menerima zakat. Dia sama budak tetap, karena budaknya itu dimerdekakan oleh Bani Hashim, Bani Muthalib. Jadi intimanya, hubungannya ke Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kita juga sama, mengadakan hubungan dengan zuriyahnya Rasulullah SAW. Baik dengan mengaji atau mendengarin nasihatnya, atau dengan khidmat, maka ke bawah mulia. Dengan catatan harus i'tiqad, harus ada i'tiqad. Kalau tidak ada i'tiqad, maka tetap masuk neraka. Rasulullah itu punya pembantu, cuma membangkang, dekat sama Rasulullah. Kurang apa dekatnya? Sering nyolong. Kata Nabi masuk neraka. Kedekatan itu tidak menjamin, tapi yang menjamin adalah i'tiqad. Ya, kedekatan seseorang tidak menjamin selamat. Tapi i'tiqad seseorang walaupun jauh selamat. Bisa menyatukan rohani. Kita sama Rasulullah dekat enggak tempatnya? Tapi i'tiqad kita, rohani kita nyambung. Ketika disebut nama Rasul terhubung, ketika maulid terhubung, apapun terhubung dengan Rasulullah. Nah, itu namanya kedekatan batin. Jadi yang menyelamatkan itu adalah kedekatan ruhaniyah, bukan kedekatan jasmaniyah. Kadang orang dekat banget, kemana-mana dekat, tapi ternyata batinnya jauh. Sebaliknya ada orang jauh, tapi batinnya dekat. Seperti Syekhah Sultanah. Syekhah Sultanah itu wali perempuan yang bisa melihat Rasulullah secara nyata. Beliau itu istrinya Said Abdurrahman Segaf di akhirat, di dunia dan akhirat. Beliau tuh ta'alluq sama Said Abdurrahman Segaf padahal gak ketemu. Syekhah Sultanah itu ta'alluq batin. Ya, ta'alluq batin. Syekhah Sultanah ketemu Nabi Khadir. Pas ketemu Nabi Khadir, minta apa? Bukan minta gunung, emas, bukan. Saya minta helikopter, enggak. Saya mintain enggak. Mintanya apa? Minta bisa melihat Rasulullah setiap saat. Jadi beliau kalau mau nanya masalah, Pak, kalau mau ketemu Rasulullah, tinggal nunduk aja, ketemu. Masuk ke mukenanya atau jilbabnya,
Melihat Rasulullah. Kita bisa nggak kayak gitu? Itu perempuan, Syekh Sultan Az-Zabidi. Haulnya di bulan Safar nggak salah. Ada haulnya. Perempuan, tapi semua orang pada datang. Wali, mustajab, punya hubungan rohaniyah dengan Said Abdurrahman As-Saggaf. Begitu juga kita. Punya ta'alluq kuat dengan orang-orang saleh, dengan para habaib, dengan para ulama, dengan para wali, bahkan saking kuatnya hubungan rohaniyah kita dengan orang yang sudah meninggal itu bisa ngobrol gitu. Kalau udah ta'alluqnya kuat, bisa ngobrol. Udah masuk ke rohani sama rohani ketemu. Begitu tuh ya orang-orang yang punya hubungan dengan orang saleh, maulal qaum minhum. Sebagaimana sebagaimana para sadah alawiyin atau sayyid itu asyraf itu haram menerima zakat, maka maulanya juga haram menerima zakat. Maula itu peperdekaannya. Dia punya budak diperdekain. Nabi yang bilang maulal qaum minhum. Jadi kalau kita pengen mulia, nyender sama orang yang mulia. Gitu. Nyender itu bukan ada kiai atau habaib disenderin. Disenderin ngapain nih bocah ya, digaplok langsung pingsan. Disuruh nyender katanya bukan begitu. Yang maksudnya nyender itu deket rohaninya, deket nasihatnya diikutin. Tidak disangkal. Begitu tuh. Yang bahaya itu kalau dideketin menjauh. Bahaya. Ini dideketin ngejauh, kagak mau. Periksa ada apanya itu. Ya. Ini dideketin ogah. Periksa batinnya. Periksanya kemana? Dokter hewan sana. Ya, dokter hewan gitu. Periksa. Ada apa ya? Kok saya dideketin nggak mau begitu? Kasih pengajian, kepanasan. Ada orang baca Yasin, baca roti beringas. Ya. Beda kutub. Ogah itu ya. Periksa, ya Allah kenapa saya ada orang ini beringas, ada ini. Ngejauh. Gimana itu? Harusnya kita tanya, ya Allah kenapa ya saya nggak mau lagi? Kenapa nggak? Sama Al-Quran ogah, dideketin Quran ogah, ya. Asal ada bagi-bagian satu juz, pura-pura keluar, katanya lagi halangan. Laki-laki sih, gitu. Suruh ngaji, ada aja alasannya, apa ngantuk katanya, gitu ya. Ya Allah, berat. Mau diselamatin susah. Kudunya orang kayak gini setrum. Masih setruman ikan tuh. Udah kelojotan. Ya. Gitu. Lagi sih mau dideketin ogah. Kasih barang bagus ogah. Dikasih apa? Ilmu ogah. Dikasih warisan Nabi Muhammad ogah. Ya. Barang bagus warisan Nabi Muhammad. Pilihan. Harus milih-milih juga dianya juga ya. Nah, maka dari itu kalau seandainya jiwa kita nih, ya Allah, kenapa ini saya jauh dari ini, periksa diri kita, ada apa? Jangan-jangan kemasukan iblis gitu di hatinya, kemasukan iblis. Gitu tuh. Lagi ogah. Sama seruan Nabi Muhammad ogah. Sama undangan Nabi Muhammad ogah. Menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad ogah. Ya. Bertakluk dengan Nabi Muhammad tidak mau. Ada apa itu? Tanya sama diri kita. Ya Allah, kenapa saya nggak mau nih? Kenapa? Begitu ya. Tanya. Ama syiar agama Allah ogah. Begitu. Ada masjid dirobohin. Ada orang maulid suruh bubar. Maulid bubar.
Ada apa itu batinnya? Orang maulid nembakin petasan ke atas, dia mau nembakin maulid ke orang yang lagi serakal. Lagi serakal tembak-tembakin itu petasan. Kenapa ini orang ya ini habis makan jengkol kan? Ya itu tuh. Maulal kaum minhum, maulanya kaum itu bagian dari kaum tersebut. Ya, kita pengen digiring sama siapa? Digiring sama Hulk. Cintai Hulk. Digiring sama Power Rangers. Digiring sama orang saleh, pengen saya kumpul sama Habib Fulan. Pengen saya di akhirat kumpul sama Rasulullah. Cintai Rasulullah. Jangan ini semua kamarnya penuh dengan gambar cemen semua. Ya. Tuh, jadi kalau pengen mulia, adakan hubungan dengan orang ya, biar kita ketularan sifatnya, apa yang ada pada mereka ketularan. Karena kata Ibnu Athaillah, asy-syaikhu man akhadta anhu duna man sami'ta minhu. Seorang guru itu orang yang kau ambil darinya, bukan ngambil apa, ngambil sifat, maksudnya mah orang yang sifatnya bisa ditiru, itu guru namanya, bukan celotehan, bukan ngomong doang. Duna man sami'ta minhu, bukan orang yang kau dengar dari dia. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jeddah dulu, bukan dulu banget, 2010 meninggal beliau. Waktu lagi disupirin tuh mau masuk kan, beliau kan disambut ya, pas mau masuk mobil ditutup kan pintunya sama orang yang nyambut beliau, yang muhibbinnya nyambut. Beliau senyum. Di tengah jalan kata Habib, "Fir, supir berhenti." "Kenapa, Beb?" "Tangan saya kejepit, berdarah udah. Tangan saya kejepit." "Kok nggak ngomong, Habib?" "Saya takut nyakitin perasaan orang." Akhlak tuh kan, disakitin tapi masih senyum. Yang gregetan supirnya. Apa nggak ngomong? Segaplok nih orang. Si gregetan. Akhlak namanya. Akhlak namanya hilim. Namanya hilim itu dia mampu balas tapi nggak mau balas. Itu namanya halim. Orang yang sangat sabar, orang yang diapain aja dia mah diam baik. Jangankan dibaikin, disakitin aja dia nggak ngebalas. Itu namanya halim. Begitu tuh. Ada nggak orang kayak gitu? Sama dulu Muallim Syafi'i Hadzami, cerita dari guru. Waktu Muallim Syafi'i Hadzami lagi ngajar, rapi ngajar kan orang pada salaman ngasih hadiah. Ada orang pengen ngasih hadiah. "Muallim, saya pengen ngasih hadiah ke Muallim. Cuma ada kembaliannya nggak?" Minta kembalian sama Muallim. "Ada kembaliannya nggak?" Kata Muallim, "Ya ntar saya lihat di dapur ya. Ntar saya lihat dulu dapur ada nggak uang receh." Datang. "Nih," katanya minta kembalian. "Iya, buat ongkos." Muallim, "Ya udah." Murid yang lain udah greg-greg. Nih kurang ajar banget sama guru minta kembalian. Sama guru minta kembalian. Aduh ini. Murid-murid yang lain udah marah udah. Kata Muallim, "Jangan menolak kebaikan orang. Jaga perasaannya." Yang lain udah mau nampol aja ini. Tapi yang Muallim gak dikasih, jangan nolak kebaikan. Itu namanya akhlak. Itu namanya akhlak, tidak gimana-gimana. Sada alawin namanya tahammulul adza. Sakitin. Orang waktu ngajar dilemparin telur busuk sama orang Wahabi. Abdul Qadir lemparin, dikata-katain, disamperin. Di situ disamperin, ngomel ke Habib. Diomelin. Ini yang cerita cucunya. Waktu itu cerita langsung ke kita. Cucunya, lupa namanya. Lagi nyanterin di Rubat dia cerita akhlak Nabi Abdul Qadir. Dicela, sakitin dia aja. "Masih ada nggak yang mau dikeluar?" "Masih." Terus saya dengerin, udah selesai. "Masih ada nggak?" "Udah nggak." "Ya udah, saya maafin." Dikatain, kita dijelek-jelekin, dimaafin sama Habib. Balik besoknya langsung tobat, cium kaki bukan cium tangan lagi. Itu akhlak namanya.
Itu namanya akhlak kaum salihin. Jadi menirukan, mencontohkan, bukan mengasih celotehan, bukan ngasih wejangan. Kasih aja menjangan. Ngasih wejangan pinter banget. Tapi akhlaknya ya tidak bisa ditiru. Jadi yang namanya guru itu adalah yang bisa digugu dan bisa ditiru, yang bisa diambil sifatnya, bukan didengar perkataannya, tapi diambil sifatnya. Jadi tanggung jawab guru tuh jangan bangga dipanggil guru. Jangan bangga, bukan guru, kang guru. Ya, kang guru. Jadi yang namanya guru itu perkataannya bisa digugu, perbuatannya bisa ditiru. Itu namanya kang guru. Kang goro. Ya, kang goro itu mah. Jadi innama syaikhu man akhadta anhu duna man sami'ta minhu. Guru itu yang bisa ditiru akhlaknya. Kalau saya belum bisa ditiru, itu jangan niru saya masih belaga demen. Gitu. Saya masih belaga demen, ucapan aja masih salah saya mah. Apalagi perbuatan banyak dah. Jadi yang lain aja yang dijadikan guru, yang bisa digugu, yang bisa ditiru. Kalau saya belum begitu. Kalau yang belum nikah iya bisa. Kalau yang udah nikah yang niru. Saya belum nikah. Apa yang ditiru? Sunnah Nabi belum saya lakuin. Nah, jadi saya bukan guru. Saya bukan guru. Cari guru yang udah sempurna. Cari guru yang udah sempurna. Saya nggak ada yang sempurna kecuali rokok. Cari guru-guru yang orang-orang saleh, orang yang udah istiqomah, yang udah sepuh, yang udah saya bukan saya mah, bukan guru saya mah. Belum. Saya bukan siapa-siapa ya. Al-abdu la yamliku syai'an wa in mallakahu sayyiduhu. Tuh bicara budak. Bicara budak itu tidak bisa memiliki sesuatu walaupun dimiliki oleh sayyidnya. Nah, sifat budak ini harus ditanam dalam hati. Sifat abudi ya. Dulu ada wali namanya Abdul Hadi As-Sudi. Beliau jadi walinya gara-gara baca fikih pas lempengan itu tuh. Al-abdu la yamliku syai'an wa in mallakahu sayyiduhu. Dia keingetnya ke Allah. Seorang hamba itu tidak miliki apa-apa, walaupun dikasih sama sayyidnya dia tidak memiliki. Langsung keingat dirinya dan keingat Allah. Ya Allah, saya mah budak. Ya, saya mah budak. Kagak milikin apa-apa. Jadi wali gara-gara ngaji kitab fikih. Gara-gara ngaji kitab fikih jadi wali. Begitu tuh. Jadi sifat ubudiyah itu harus ditanam biar kita dapat zakat, dapat sedekah. Maksudnya sedekah pemberian Allah. Begitu. Ya. Biar kita turun tuh, dapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala ketika di hati tertanam sifat ubudiyah. Kalau ngaji yang lalu kita tentang fakir, miskin, tanamin di hati. Ya, sekarang ngaji tentang budak mukatab dikom. Dapat zakat. Kita juga kalau seandainya tertanam sifat ubudiyah di dalam hati kita aja berhak menerima sedekah. Sedekahnya adalah ilmu, rahasia yang Allah kasih. Susah buat jadi budak itu. Budak mah enggak ngelawan, diapain aja diam ya Allah. Nerima. Enggak begini, enggak. Nerima aja ya Allah, sudah keadaan begini, begitu. Itu namanya abd. Disuruh ibadah, nurut. Saya mah abd. Disuruh begini, nurut. Saya mah abd. Al-abdu la yamliku syai'an. Dia enggak merasa memiliki karena saya mah abd. Saya mah selamanya abdun lillah. Saya mah Abdullah, selamanya saya mah Abdullah. Panggilannya bedul. Saya punya temen namanya Abdullah, panggilnya bedul. Bedul kan kalau bahasa Jawa celeng ya. Bedul, namanya siapa? Abdullah, namanya cakep, panggilnya bedul. Ya. Kita harus jadi Abdullah sejati, hamba Allah, bukan kata-kata. Kadang orang ria dengan hamba Allah. Hati-hati orang sedekah hamba Allah.
Ria bisa itu. Ria dengan hamba Allah. Wah, gua nih ikhlas. Ria dengan ikhlas. Ria dengan ikhlas. Dia ngerasa ikhlas. Ria dia dengan sebutan hamba Allah. Gitu. Coba-coba dah disinggung. Kalau nggak di ini. Orang ikhlas mau disebutin, mau kagak, bodo amat gitu. Kadang-kadang kita ria dengan penyembunyian kita. Ria pamer dengan ketawaduan. Ria dengan amal batin, ria itu. Jadi biar ikhlas gimana? Ikhlas nggak gimana-gimana. Ikhlas mudah. Nggak gimana-gimana. Orang ikhlas itu nggak ngerasa. Nggak ada rasa. Itu orang ikhlas namanya. Kayak apa? Kayak air putih, nggak ada rasa nih. Itu ikhlas. Selamat kalau orang ikhlas mah. Kadang orang itu ria, kata Habib Hasan, termasuk ria juga. Orang pengen jenazahnya banyak yang hadir, itu ria. Ya, antar jenazah saya banyak yang gotong. Itu termasuk ria. Kata Habib Hasan. Ngarep begitu tuh, ngarep jenazah kita banyak yang gotong, terbanyak yang hadir jenazahnya. Wow, di rebutan jenazahnya. Itu kata Habib Hasan termasuk ria. Ngarep begitu tuh. Oh, orang ikhlas mah nggak ketipu sama iblis. Apapun itu nggak dikasih kesempatan. Begitu. Harus jadi abad benar-benar. Al-abdu la yamliku syai'an wa in malakahu sayyidu. Harus merendah di hadapan Allah ya. Harus jadi abad biar dapat sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Terus wal 'amilina wal mu'allafati qulubuhum wa fil wal gharimin ya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal ghanimul afati qulubuhum wa fil riqabi wa terus yang Ibnu Sabil belum disebutin ya. Ibnu Sabil itu bukan anak jalanan. Ibnu Sabil itu musafir. Jangan dimanakan makna lugoh. Ibn artinya anak, Sabil jalan. Dia anak jalan kasih zakat. Ya bukan. Ibn Sabil itu adalah al-musafirin yang melewati negeri zakat. Begitu tuh sampai yang keempat doang ini, sampai yang kelima. Tinggal tiga lagi yang belum dijelasin sampai rikop baru. Sampai rikop wasadisu al-gharim wallahu a'lam. Bishawab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu ala Muhammad 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 صلى على محمد 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 محمد صلى على 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 Yeah.